Rusdi cuman berdoa ya kan, mudah-mudahan Pani secepatnya lah sadar untuk kembali pulang. Apa Deti Asa nggak pernah ngebel tak? Enggak gitu. Ah, masa iya bercanda ini si Oji ini? Bercanda itu. Masa iya orang saya ini kok ngebel? Ada WA juga, nggak dibalas juga nih sama Oji ini. Saya nggak tahu nih Oji ini kenapa ini. Teman-teman, ini kita baru bangun pagi. Nah, ini bangun agak kesiangan, jadi setelah salat subuh kita tidur lagi dan betul-betul lelap karena kelelahan. Berangkat kemarin pagi jam 7 pagi, sampai di rumah Rusdi ini jam setengah 6 sore. Jadi kebayang betapa lelahnya kita karena kemarin itu sempat ada trouble di kapal. Jadi penyeberangannya itu sangat lama kita menunggu. Nah ini pagi ini kita mau mandi dulu, bersih-bersih dulu. Yuk ikuti saya. Nah ini kamar mandi alam. Kamar mandi alamnya Rusdi di sini nih. Ini pintu kamar mandinya. Satu. Nanti kita mandi semuanya, kita bersih-bersih. Nih airnya nih seperti ini, tapi nggak apa-apa lah. Memang adanya seperti ini ya. Selutut. Nah jadi di sini selutut. Tuh. Ya adanya air mandinya di sini ya, kita mandi harus mandinya di sini. Kita takutnya kalau lagi mandi takut ada tahu di dalam. Ada. Oh, ini ada nggak Rusdi? Nggak ada. Ada dari atas? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi aman ya buat mandi? Aman ya? Nggak apa-apa. Emang adanya kayak gini. Iya betul, adanya kayak gini. Jadi kita juga jangan ini juga, jangan takut juga adanya begini ya kita pakai ya seperti ini gitu loh. Nah ini sebenarnya ini saya nggak terbiasa ya, jujur aja saya nggak terbiasa. Ini tempat mandinya terbuka ini. Jadi kita harus pakai kalau mau mandi karena ini terbuka. Semua orang bisa lihat nih, kalau dari sana nih kelihatan. Kalau ini kalau ada orang yang kerja sawah ini, kita lagi mandi bisa kelihatan. Nah di atas sana itu juga ada orang mandi di sana tuh, di bagian atas tuh ada yang lagi nyuci di atas, mungkin nggak kelihatan tuh di sana atas. Air ini dipakai orang berlapis-lapis dari ujung sana sampai ke sini, jadi ke bagian air mandi orang. Tapi nggak apa-apa, apa boleh buat, kita pakai apa adanya. Oke teman-teman, saya mau mandi dulu, kamera off. Ini kita lagi nyari tempat buat yang enak nih ngobrol-ngobrol. Nyari lokasi, yuk. Sampai bawa-bawa kue nih. Jadi kita mau mencoba tripod baru, HP barunya Rusdi nih. Nah, yuk sekarang langsung aja. Ini udah dapat kita spotnya tadi, cuman di depannya sawah, jadi untuk kameramennya susah Rusdi ya. Sekarang kita kemana nih alternatifnya? Jadi kita nyari di tempat yang sebelah sana. Yang ke ujung. Nah, coba. Mudah-mudahan ada tempat Oke. yang bagus ya, Pak ya. Oke, teman-teman ikuti terus ya. Nah, jadi kehidupan mereka seperti di sini nih. Ini sawah di depannya. Jadi kalau lagi musim tanam, rame ya Rusdi ya. Rame ya. Ini kalau ke atas sana itu apa? Perkampungan juga? Kalau di sana ya perkampungan, Pak. Luas? Banyak. Kalau daerah sana luas. Oh, luas juga ya. Buntu itu. Oh, itu buntu. Sana nanti mau nyebrang air nih, Pak. Oh, nyebrang air ya?
Nah tadi itu contohnya, itu di atasnya rumahnya Rusdi. Nah itu satu lagi nih, di atas rumahnya Rusdi. Orang ini ada yang cuci motor juga, ada yang cuci baju. Nah di bawahnya lagi, tadi itu kita mandi. Tadi kita mandi di bawahnya. Jadi sudah berlapis-lapis. Air yang kita pakai di bawah itu sudah berlapis-lapis dipakai orang dari atas. Nah, jadi bayangkan itu seperti apa air yang kita pakai buat mandi. Banyak yang mandi di atas, ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi. Mandi, ada yang cuci motor, ada yang cuci baju, ada yang mandi. Ada yang, ya mohon maaf, ada yang buang air. Nah, itu yang ditakutkan, yang buang air. Air ini, Pak. Gede ya? Lihat dulu. Ada yang mandi lagi Pak, telanjang. Yang jalan. Jadi teman-teman, tadi kita mau lewat. Mohon maaf ya bapak-bapak yang lagi mandi. Jadi kita lagi lewat mau nyebrang kali. Jadi ada tadi putra duyung lagi mandi. Ada putra duyung. Ya mohon maaf lagi dalam tanpa busana. Dia kaget kita datang ngelihat kamera, dia kaget, dia teriak. Jadi minta maaf ya kepada yang lagi yang lagi mandi tadi, mohon maaf karena nggak sengaja. Tapi ini nggak masuk juga kok di kamera tadi, meskipun tadi tertangkap kamera. Oke, lanjut. Jadi dari tadi kita keliling nyari tempat yang adem. Tuh masih kedengaran tuh suara-suara binatangnya. Iya teman-teman, ini sekarang kita lagi ngadem di sebuah gubuk setelah berkeliling tadi. Yang namanya di sawah kan nggak ada pohon-pohon, jadi ketika kita ngevlog di situ tuh panas sekali. Panas sekali ya. Terus kita ke kali, ada orang mandi, dan di seberangnya itu kita tunggu orang tuh selesai mandi, kemudian kita mau nyebrang. Nah ternyata airnya dalam, deras, kita nggak bisa menyeberang. Alternatifnya kita ke bukit di atas kebun. Nah di kebun ini ada sebuah gubuk ini. Kita di sini nih ngobrol-ngobrol bersama Rusdi. Cuman masalahnya nih sedikit nyamuk nih, nyamuknya lumayan banyak, bukan sedikit. Ya, Pak, ya? Nyamuk hutannya banyak. Jadi pedih-pedih ini digigit nyamuknya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kita juga pingin mendapatkan tanggapan Rusdi ini tentang Fani. Nah, sekarang Fani itu tuh lagi sakit. Lagi sakit Faninya. Nah, jadi cukup khawatir lah melihat kondisi Fani sekarang. Kita berharap Fani ini segera sembuh ya. Iya. Baik-baik aja, jangan sampai ada yang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap Fani. Mudah-mudahan Fani cepat sehat, ya kan. Udah itu cepatlah dia pulang ke kampung halamannya seperti Rusdi, kembalilah ke kodrat seperti laki-laki. Itulah harapan Rusdi kepada teman-teman yang ada di Kampung Waria. Karena apa? Rusdi telah mengalami seperti mereka di sana dulu, tapi sekarang Rusdi alhamdulillah udah bisa menyesuaikan diri. Udah menyesuaikan diri di kampung ya. Di kampung. Dia emang ngucapin ke Rusdi itu kangen
Kangen, kangen Rusdi ya. Rusdi juga kangen. Kangen juga ya sama si. Ya, sebenarnya kangen, cuman apa boleh buat, ya kan? Itu. Rusdi cuman berdoa, ya kan? Mudah-mudahan Pani secepatnya lah sadar untuk kembali pulang ke rumah, gitu loh. Itu harapan Rusdi. Ya, karena bagaimanapun juga kondisi lagi sakit, lagi sakit gitu. Tempat yang apa adanya, yang tidak layak, asupan gizi yang apa kurang, adanya, yang kurang gitu ya. Nah, yang semestinya dalam kondisi sakit seperti itu, tempat harus yang layak, ya. Makanan juga harus yang layak, seimbang, gizi seimbang, harus ada gizinya. Sementara sekarang ya tahu sendiri kan pernah mengalami seperti apa kondisi di sana, seperti apa makan di sana. Karena di luaran sana banyak ancaman sebenarnya. Pak, banyak ancaman, banyak sekali ancaman. Saya sering. Artinya bukan ancaman dari manusia, bukan ya? manusia, tetapi dari hal-hal seperti penyakit, ya kan? Betul. Itu banyak teman-teman saya yang mati tersia-sia di sana, Pak. Betul. Yang tidak ketahuan, ya seperti keluarganya pun tidak tahu, begitu mati mengenaskan. Sungguh kasihan saya, ya? Rusdi tidak bisa membayangkan itu, tidak bisa membayangkan, karena Rusdi udah ngalamin seperti itu, ya kan? Pengalaman Rusdi seperti itu udah kan ngamen, banyak ancaman di luar sana, bahkan ada timbul-timbul yang istilahnya orang yang berbuat sewenang-wenang sama kita. Buat Pani, teman saya Rusdi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila Rusdi ada kesalahan sama Pani, Rusdi minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kehilapan, ada kesalahan, Rusdi minta maaf yang sebesar-besarnya. Rusdi mohon sama Pani, jaga kesehatan Pani. Itulah harapan Rusdi. Dan juga buat teman-teman Rusdi semua yang ada di Kampung Waria, Rusdi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segeralah pada pulang ke kampung halamannya masing-masing. Amin. Ya, itulah betul-betul keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itu ungkapan terdalam Rusdi. Karena Rusdi sudah merasakan betapa dia pulang itu merasakan hidup yang sebenarnya. Ya Rusdi ya? Iya, betul. Betul-betul Rusdi merasakan menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi Rusdi paham seperti apa kondisi di sana sekarang ini. Seperti apa kondisi teman-temannya. Bukannya Rusdi menghina, bukan meledek, bukan merendahkan. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi Rusdi sudah paham seperti apa kondisi di sana. Sekarang Rusdi ini kulitnya sudah bersih, sudah bercahaya. Nah, kemudian sosialisasi dengan masyarakat di sini dia juga sangat baik. Rusdi dikenali di sini, orangnya supel, bergaul bersama teman-teman yang lain, teman-teman masa kecilnya. Jadi betul-betul Rusdi menikmati kepulangannya di kampung halamannya. Kita berharap ini Rusdi ini selalu menghimbau, teman-teman yang masih di luar sana. Teman-teman yang masih di luar sana, di setiap video-video Rusdi, himbaulah teman-teman yang masih di luar. Barangkali dengan himbauan Rusdi, karena Rusdi yang sudah mengalami, terketuk hati mereka untuk pulang. Saya melihat video Oji beberapa hari yang lalu, dia katanya ke sini. Iya, betul. Benar nggak? Betul, Pak, ke sini. Oh, emang dia tahu alamat Rusdi? Nah, jadi dia itu mencari-carilah alamat Rusdi gitu. Jadi kebetulan saudaranya si Oji itu ada yang dari Pesawaran, dari Y5. Nah, kebetulan di daerah Y5 itu nggak jauh dari tempat daerah Rusdi. Jadi adanya di Pesawaran situ. Jadi itulah penunjuk jalan Oji ke sini bersama Bang Vicky. Oh, sama Vicky. Iya, Bang Vicky juri kamera ke sini. Jadi ketemulah
Rusdi. Pada waktu itu Rusdi emang lagi kerja tuh Pak, lagi kerja, jadi dapat kabar ya kan, lagi upahan itu Rusdi, itu dapat kabar bahwa ada teman kamu dari Tanjung Bintang namanya Oji dateng. Itu langsung pulang Rusdinya. Kaget dong? Kaget. Bener tah kata. Iya kata. Langsung pulang itu Rusdi. Betul ada dia. Nah kondisi seperti ini Ji, tempat saya mah kampung bener, pelosok gitu. Terus seperti apa itu? Itu ngobrol lah. Waduh kebetulan ya kan. Terus kita saling maaf-maafan karena suasana masih lebaran ya Pak ya. Itu jadi kita saling maaf-maafan gitu. Sang kita ngobrol ya kan. Di situ gimana Oji, ngomongin masalah perkembangan warungnya juga ya kan. Ngobrol tentang Bapak Detik Asa sering ini enggak itu, sering ke rumah enggak gitu. Ya dia ngomong enggak pernah. Oh enggak pernah gitu. Enggak gitu ya kan. Emang kamu enggak punya nomornya tah ya kan. Enggak ada bilang gitu kan. Oh dia Oji enggak punya nomor saya? Enggak ada nomornya. Makanya dia kan enggak pernah ngobrol. Rusdinya ngomong apa Detik Asa enggak pernah ngebel tah enggak gitu. Masa iya bercanda nih si Oji ini. Bercanda itu. Masa iya orang saya ini kok ngebel, ada WA juga nggak dibalas juga nih sama Oji ini. Saya nggak tahu nih Oji ini kenapa ini. Katanya enggak bilang gitu ya kan, ngobrol katanya enggak pernah bilang gitu. Masa iya sih kata orang pas hari raya itu, pas pertama hari raya itu Rusdi emang ngebel ke dia. Padahal kita sering ini masih ada buktinya. Jadi kita telepon Oji, nyambung dia online tapi nggak diangkat. Terus kita WA juga, bahkan terakhir beberapa minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu saya ini kan rencanakan mau ke Lampung ini. Saya ingin memastikan Oji ini ada apa tidak gitu kan. Saya WA dia, Assalamualaikum. Tapi nggak dibalas-balas, nggak dibuka-buka sampai sekarang. Itu udah checklist 2. Jadi belum dibuka sama si Oji. Nggak tahu nih apa yang terjadi nih dengan Oji. Setiap kita WA, dia nggak pernah balas. Jadi rasanya aneh juga kalau Ojinya bilang nggak ada kabar dari Detik Asa. Si Ojinya ngomongin Bapak gitu, nggak pernah ngebel, nggak pernah WA gitu. Oh saya yang nggak pernah ngebel ke dia. Saya nggak pernah WA ke dia. Wah kebalik Noji. Harusnya Oji dong yang nelpon saya, bukan saya yang harus nanya-nanyain kabar terus gitu kan. Tapi saya ini loh WA loh, buka loh Ji, WA-nya Oji itu ada loh, WA saya itu banyak di situ. Ada Assalamualaikum gitu, ada panggilan gitu, tapi itu nggak nyambung, nggak diangkat kayaknya. Nggak tahu lah. Rusdi kepingin tahu ya kan, apa pas hari raya pasnya itu dia ngebel nggak? Oh enggak ngucapin minal aizin ke Bapak. Oh enggak ada. Justru saya yang mengucapkan Assalamualaikum ke dia. Tapi nggak dibalas. Nah, kalau Rusdi kan hari pertama Lebaran kan telepon saya. Mau puasa pun. Mau puasa juga Rusdi menelpon gitu kan. Jadi attitude Rusdi ini saya pikir nih bagus gitu. Dia menghargai. Mau puasa Rusdi telepon saya. Hari Lebaran pertama Rusdi menghubungi saya. Jadi saya juga betul-betul merasa punya anak. Dia merasa Detik Asa itu pernah hadir dalam kehidupannya. Detik Asa yang membawa dia pulang ke kampung halaman. Jadi dia sampai sekarang Rusdi ini masih ingat ya Detik Asa ya, nggak lupa ya, nggak lupa. Nomor saya masih disimpan nggak? Masih disimpan. Jadi kalau Oji nggak menyimpan nomor saya sangat sayangkan juga ini. Oji kalau nggak nyimpan, kenapa Oji kok dihapus nomor saya? Nggak tahu kehapus atau bagaimana? Ya mungkin bisa jadi kehapus Pak. Bilang pas kesini emang dia nggak bawa HP itu Pak. Nggak bawa HP. Nggak bawa HP. Iya. Cuman Bapak punya nomornya Bang Vicky ya? Enggak. Nggak punya. Berarti HP-nya mungkin rusak Pak. Bagaimana kita nggak tahu ya. Gitu. Tapi WA itu terkirim loh. Pesan itu terkirim. Checklist 2. Ya nggak tahu. Hanya saja tidak dibuka.
apa dipegang abangnya. Ya, kita nggak tahu nih apa yang ya. terjadi dengan Oji ini, kita nggak tahu. Iya. Juga ada titipan nih buat Oji ini sebenarnya. Buat Oji, kita nggak tahu nih sempat apa tidak nih, tapi melihat kondisi sekarang ini rasanya sulit ini karena hari sudah menjelang sore juga. Iya. Mau mampir, mau ke tempat Oji juga takutnya nggak keburu juga nanti ini. Iya. Jadi kalau Oji melihat tayangan ini, ya Oji, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini ada titipan buat Oji dari salah seorang penonton Detik Asa, yaitu Ibu Marta Gemilang Motor. Ini menitipkan sebuah sarung buat Oji, satu buah baju kemeja, dan sama seperti Rusdi, tidak berbeda. Takutnya ini sore ini saya nggak bisa ke rumah Oji, nanti akan saya kirimkan melalui paket. Karena jarak rumah Rusdi ke rumah Oji ini sangat jauh. Berjam-jam perjalanan. Sehat-sehat Oji, semoga channelnya semakin berkembang. Amin. Semakin bagus cara bicaranya, ngevlognya semakin menarik. Nah, itu harapan kita semua. Oke Oji, semangat. Simpan lagi ya nomor Detik Asa. Rusdi, ini HP baru Rusdi. Rusdi harus ada peningkatan. Ya, harus ada peningkatan dalam yang selama ini video Rusdi itu tanpa editan, betul-betul apa adanya. Nah, sekarang ini dengan fasilitas yang diberikan, Rusdi juga harus berusaha meningkatkan kualitas videonya. Ya, karena sangat disayangkan ketika fasilitas itu sudah ada, tetapi kualitas videonya begitu-gitu aja. Nah, itu tuh nggak bagus. Nanti Rusdi harus bisa mengedit video, editan dasar aja, nggak usah yang rumit-rumit dulu, pengeditan dasar aja. Nah, ini sekarang nih saya mau ajarin Rusdi edit dasar ya. Kita masuk VN. Oke. Nah, Rusdi harus memasukkan video-video yang ada di galeri ya, dengan cara ngambil tekan tambah ini. Nah, tambah proyek baru. Ini proyek baru, ambil. Nah, Rusdi tentukan ini ada beberapa video. Nah, video yang mana yang akan Rusdi edit. Ini contohnya kita ambil nih di sini. Nih di checklist. Nih kan video-video pendek nih. Cukup ini aja, nggak usah terlalu panjang. Lanjut. Ini udah masuk. Nah, nanti Rusdi, jadi biar nanti pas pemotongan videonya lebih mudah ya. Biar dapat potong-potongan terkecil, Rusdi harus dijarakin gini nih. Jadi space buat pemotongan videonya itu enak dengan 2 jari begini. Nah, kembali ke sini. Nah, sebaiknya harus diambil, ini dipotong sedikit di depannya. Ini Rusdi tinggal menggeser-geser ini. Nah, gini. Misalnya. Kemudian nah, ini kan ini nggak bagus nih, dipotong aja. Nah, ada tangan kayak gini nih. Nah, misalnya ini kita potong sini tuh. Nah, potong ya. Nah, sampai mana mau dipotong? Sampai kayak gini. Nah, dipotong lagi nih. Tekan lagi tanda gunting. Kemudian digeser, tekan ini hapus. Nah, ini udah kepotong itu. Nah, intinya seperti itu aja pengeditan. Kemudian kayak gini, projectnya disimpan. Misalnya selesai pengeditan, simpan ini. Tuh. Selesai. Nah, ini diekspor nih. Udah tinggal nunggu aja, nanti udah tersimpan itu. Yang penting sekarang Rebo itu belajar memotong video, membuang yang tidak penting. Itu aja yang paling penting gitu. Kemarin tuh mengajarkan pakai aplikasi apa? Dia pakai aplikasi Capcut. Oh, CapCut itu ya. Oh, gitu. Intinya sama aja sebenarnya aplikasi itu. Nah, nanti terserah nanti mau pakai yang mana. Intinya mudah kok mempelajari, hanya untuk motong-motong doang. Ya, nggak apa-apa. Bisalah dipelajari, yang penting mau belajar. Iya, Pak. Yang penting mau belajar, bisa kok. Meskipun terseok-seok, tetapi tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Meskipun harus merangkak ya merangkak gitu ya. Iya. Ya mau gimana lagi. Iya. Ya kan? Tapi alhamdulillah aja Pak, rezeki mah
Istilahnya udah ada yang ngatur ya kan, ada aja rezeki.